Hey, what's up Fusik Nation? Kembali lagi kita di Facebook, Instagram @4fashion ya. Di episode terbaru dari series ini kita akan ngomongin tentang berapa modal iklan untuk jualan fashion online ya. Iklannya tentu menggunakan conversion ya. Dan di bab ini, di video ini itu akan aku bagi menjadi 3 bagian. Jadi apa yang perlu kalian pastikan, lalu budgeting dan implementasinya, lalu yang ketiga adalah yang tidak aku sarankan ya. Teman-teman silakan ambil kopi, catatan atau whatever itu yang akan mempermudah proses menyerap ilmunya sehingga nanti akan mempermudah kalian prakteknya karena ini bukan tontonan. Udah siap? Intronya mau lewat dulu. Nah, buat teman-teman kalau baru pertama kali nyampe di Fusik, baru kenal Fusik, silakan teman-teman bisa ikutin dulu ya, terutama di Facebook, Instagram @4fashion ini. Ikutin dulu episode dari yang paling awal ya sampai yang terbaru ini. Ada playlistnya ini ya. Link playlistnya juga ada di description box di bawah supaya ngobrolnya nanti nyambung ya. Kalau nggak nyambung kan nanti berabe. Langsung saja kita akan langsung mulai ya. Bagian yang pertama itu kalian harus memastikan beberapa hal ini ya yang sudah aku tampilkan di depan buat kalian ya. Yang pertama ya teman-teman itu harus, aku sambil baca di sini ya supaya nggak ngalor ngidul. Teman-teman harus memastikan yang namanya adalah sebelum kalian nanti menganggarkan budget iklan, berarti sudah masuk ke level campaign ya. Teman-teman ini sudah sudah punya brand beserta kelengkapannya ya. Kemarin kita sudah bahas ya tentang branding itu apa yang perlu kalian siapin, kayak mood boardnya, terus visualnya kayak gimana, logonya dan sebagainya itu kalian siapin ya. Oleh karena itu teman-teman di sini wajib banget ya Facebook page-nya ataupun Instagram itu udah harus hidup. Ya ini penting banget sebelum kalian ngegas ngiklan ya, karena kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan di page ataupun Instagram kamu itu bagi Facebook ya, bagi Meta sekarang itu menjadi hal yang kurang disukai sama mereka. Dan sekedar info, page dan Instagram yang benar-benar diurusin, benar-benar hidup itu sangat jarang sekali kena yang namanya AME ya atau restricted. Kalau kena pun paling biasanya cuma suruh submit ID. Habis itu ya enggak lagi, dan itu memang beneran ya. Lanjut ya, setelah kalian ada yang bagian pertama brand beserta kelengkapannya udah kalian lengkapi. Yang kedua teman-teman ya, budget yang aku sarankan ini nanti berapapun nominalnya itu untuk objektif conversion. Buat teman-teman yang nanti mau menggunakan objektif yang lain, tentu sesuaikan dengan kebutuhan. Itu berarti budgetingnya nanti sudah di luar yang kita anggarkan di sini ya. Jadi yang dianggarkan di sini ini menggunakan khusus untuk objektif conversion atau penjualan. Lalu ya pastikan juga karena kita menggunakan conversion berarti websitenya sudah terpasang pixel ya, yang pixelnya bukan asal masang ya, yang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar-standarnya dari si Meta ini ya. Kalau belum ngerti tentang pixelnya, teman-teman bisa ikutin Facebook Ads Anti Dukun series ya, yang gratis itu ada. Silakan diubuk-ubuk di playlistnya, nanti ada tentang si pixel ini ya. Karena nanti kalau pixelnya nggak beres, kalian udah ngegas iklan conversion, ya datanya jadi tidak valid. Nah nanti bacanya juga jadi bingung kan, jadi berabe ya. Oke, kalau semua ini sudah kalian siapkan, tentu masih ada juga BM-nya, etokonnya ya, tentu itu nanti akan kepanjangan. Intinya siapin dulu semua ini, lalu kita akan langsung lanjut ke bagian budgeting dan implementasinya. Teman-teman, budgeting yang aku sarankan di sini itu adalah minimal banget itu untuk 1 bulan. Jadi bukan per hari ya. Aku dulu udah pernah bikin mini e-course itu tentang bikin campaign, cuman itu budgetnya per hari. Nah itu tolol ya, karena pengetahuan kan selalu berkembang ya. Nah yang lebih make sense, lebih masuk akal itu adalah budgetingnya itu adalah di levelnya adalah per bulan. Nah kenapa ya? Jadi kalau kita lihat di bisnis-bisnis yang sudah jalan secara proporsional dan profesional, itu pasti yang namanya budgeting untuk marketing atau apapun itu budgeting, itu pasti anggarannya seminimal banget itu adalah per bulan. Ya, oleh karena itu teman-teman lupakan untuk menganggarkan budget harian karena itu nanti mindsetnya akan jadi kurang sip ya. Nah teman-teman anggarkan 1 bulan. Yang aku sarankan, yang Fusik sarankan itu minimal banget itu adalah di angka 3 juta sampai 6 juta per bulan. Mas, modelnya dari mana? Ya terserah kamu ya. Intinya
per bulan itu 3 juta sampai 6 juta. Minimal di angka 3 juta. Ya, kalau bisa 6 juta alangkah lebih bagus. Nah, kenapa angka segitu? Nanti akan ada penjelasannya. Cuman anggaran segini ini memang disarankan hanya untuk market Indonesia. Kalau misalnya teman-teman ini marketnya di misal US, Kanada, atau mungkin Australia, atau mungkin di UK, itu udah beda. Karena CPM-nya juga berbeda ya. Jadi ini disclaimer-nya hanya untuk market Indonesia. Oke, kita turun ke bawah. Langsung ke pengimplementasiannya dari si budgeting ini. Di sini teman-teman, kalau kalian bikin campaign baru itu kan pasti nanti teman-teman di sebelah kiri itu akan ada nama campaign-nya ya. Di sini nama campaign-nya, lalu ada nama audiensnya apa ya, kalian namanya sendiri ya. Lalu ada konten iklan 1 sama 2. Nah, tadi kalau 3 juta per bulan itu masih belum sama pajak ya, belum dikenai pajak, kita belum bayar Bu Sri Mulyani ya kan. Nah, itu teman-teman 100.000 berarti per harinya. Jadi budgetnya kan dari levelnya per bulan, oke, tinggal-tinggalnya, lalu di breakdown ke levelnya harian. Nah, kalau 3 juta per bulan, anggap aja lah ya, dalam sebulan ada 30 hari, walaupun ada juga yang 31, ya, ataupun yang 28, cuman kita breakdown aja jadi 30 hari. Berarti kalau 3 juta per bulan itu turunnya jadi 100.000 per adsetnya. Oke, ya. Teman-teman di sini boleh kalau misal budgetnya mau di levelnya di campaign ya, di sini itu boleh banget. Cuman kan bedanya kalau di level campaign teman-teman nanti nggak bisa kill audiensnya kalau ada yang misal nggak sesuai dengan KPI. Nah, tentang budgeting di level adset ataupun campaign aku juga udah ada penjelasannya. Silakan diubuk-ubuk di Anti Dukun Series yang versi gratis ya. Nah, di sini penjelasannya kalau kalian menggunakan budgeting 3 juta per bulan itu adalah yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini berarti di campaign ini itu hanya ada satu produk aja. Oke, lalu berikutnya berarti di level audiensnya itu teman-teman audiensnya di sini bebas mau pakai broad apa. Broad itu kayak gimana sih Mas? Kosongan boleh ya, ataupun interest yang interest yang jumlahnya tuh gede gitu kayak jutaan itu juga boleh. Intinya broad, dan broad itu memang sekarang sudah performanya bagus. Kenapa ya? Karena memang algoritmanya sekarang lebih mementingkan apa? Nah, ini konten iklan, produk, marketing sama branding ya. Terus nanti audiensnya boleh mau di-exclude kayak, mau di-narrow kayak, atau mau dikosongin atau pakai interest yang seperti aku ngomongin tadi itu boleh. Nah, nanti di dalam adset atau audience ini teman-teman ya harus punya minimal 2 konten iklan ya. 2 konten iklan ini angle 1 sama angle 2. Maksudnya gimana? Misal katakanlah kalian ini fashion ya, ini katakanlah kalian jual baju seperti ini ya. Satunya di sini foto ya, katakanlah satunya ini foto. Satunya video. Nah, itu sebenarnya juga udah termasuk 2 angle ya. Itu boleh. Intinya 2 angle foto ya, karena aku udah sering bilang ini seperti 2 salesman yang berbeda. Satunya suka, mungkin satunya nggak suka audiensnya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang 3 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman punya budget sebulan yang lebih daripada 3 juta ini, berarti teman-teman lebih leluasa dalam menggunakan campaign-nya ataupun adset di dalamnya ya. Sebentar. Ya, jadi ini agak ada yang kurang. Sorry, untung inget ya. Jadi teman-teman, karena ini 100.000 per day ini logikanya, jadi per adset ini ya, ini dapat jatah 50.000. Ya, walaupun nanti memang secara data di dalamnya itu enggak rata 50.000, tapi secara logika karena di depan 100.000 berarti akan terbagi menjadi 2 seperti ini. Dan juga teman-teman tak kasih info ya, semakin besar budget kamu itu nanti dia akan semakin cepat ya proses iklannya itu, dan jangkauannya juga akan semakin besar. Dan percaya nggak percaya kalau budgetnya itu cuman kire-huri, mohon maaf kayak mungkin di bawah 50.000 per hari, apalagi buat ngangkat iklan yang banyak banget, itu biasanya nanti akan mengganggu performa ya. Oleh karena itu aku punya suatu batas minimal, itu minimal banget 100.000 ya. Kalau di bawah itu aku nggak disarankan. Bahkan ada studi kasus klien aku yang dia spend puluhan juta itu udah dapat miliaran, lama kelamaan iklannya nggak oke. Ternyata setelah tak perbaiki ya, tak suruh menganggarkan budget yang lebih, bisa jauh lebih bagus. Karena apa? Ya karena budgetingnya kurang proporsional. Oke, kita lanjut ya.
Nah, teman-teman, misal teman-teman tadi itu punya anggaran lebih dari 3 juta, anggap adalah 6 juta per bulan. Berarti kalau dianggarkan per hari 6 juta itu nanti akan jatuhnya itu di angka 100.000 per adset. Berarti nanti akan ada 2, berarti 200.000 per adset. Yang mana masing-masing sama kayak tadi ya, di dalam ad-nya itu 50.000 per day ya. Walaupun memang ingat tidak realnya itu nanti nggak imbang seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti teman-teman sama juga di sini punya satu produk kayak gini ya. Terus nanti ada 2 konten iklan sama 2 angle yang berbeda. Bedanya teman-teman bisa ngetes audiens yang berbeda ya. Cuman catatan di sini umurnya sama. Misal nih umurnya 25, ini 54. Oke. Di sini juga harus sama 25, 54 ya. Yang beda adalah audiensnya. Mungkin di sini kosongan ya. Di sini kosongan, mungkin di sini fashion. Nah, misal kayak itu ya, itu boleh banget. Jadi nanti 2 audiens ini itu nanti tentu akan ada perbedaan. Cuman biasanya itu perbedaannya lebih ke konten iklannya atau produknya ya. Karena kemarin juga ada studi kasus klien aku ngetes beberapa audiens, hasilnya ada yang jelek ya kan. Nah ternyata setelah tak cek, oh konten iklannya yang Belgedes. Nah jadi teman-teman lebih prioritaskan di ngulik konten iklannya, produknya, brandingnya, marketingnya. Boleh ngetes audiens, tapi titik beratnya ke tes sana yang udah aku bilang tadi. Nah, terus pasti teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, yang namanya fashion itu pasti kalian nggak cuman ngiklan satu produk doang. Yang namanya fashion itu pasti ada bajunya, mungkin ada topinya, mungkin ada sepatunya dan sebagainya, dan tas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, berarti kalau produknya banyak gimana dong caranya kita bagi budgeting dan sebagainya gitu. Nah, kalau udah ngomongin produk yang banyak, pasti teman-teman di sini adalah teman-teman yang punya budget yang ekstra, mau ngulik lebih lagi ya. Nah, ini teman-teman aku sangat sarankan teman-teman ini bisa ngulik dari fitur premium yang sudah aku sediakan di Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium. Nah, di sini nih ada bab khusus yaitu framework iklan anti dukun. Nah, di sini ini sudah aku jelaskan ya. Kalau kalian punya produk banyak gimana, apakah mau dimasukkan di beberapa campaign atau di beberapa adset ataupun di dalam ad. Nah, itu semuanya ada. Kok malah bocorin ya? Gak apa-apa. Intinya itu ya. Teman-teman juga ada ya materi yang sangat-sangat cocok banget buat kalian yang sukanya di fashion. Itu adalah cara menarik ya customer ampas dan berkelas. Nah, teman-teman ini kalau mau naik kelas dari yang nggak kepengen COD ke full transfer atau pakai payment gateway, materi ini cocok banget karena ini bukan omong doang. Ada salah satu juga yang beli e-course ini itu sudah menerapkan dan hasilnya bagus. Nah, ini nih no bokis ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Kalau teman-teman memang menjadi orang pilihan seperti tadi yang sudah aku lihatkan testimoninya, teman-teman bisa beli Anti Dukun Series yang versi premiumnya ini. Terutama kalian yang memang mau ngulik di luar dashboard, karena perubahannya itu hanya datang dari di luar dashboard. Oke gitu, sebelum harganya naik, karena di Fusik nggak ada harga coret bohongan ya. Gitu untuk orang-orang pilihan. Yaitu teman-teman pasti kalau sudah beriklan ya kan, itu nanti biasanya akan terganggu pikirannya oleh suatu bisikan yaitu scale up dong, scale up ya. Kenapa tadi di awal aku udah ngomongin ya budgetingnya dianggarkan 1 bulan ya, karena dalam 1 bulan itu nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Dalam 1 bulan itu kan teman-teman nanti akan ngetes ya variabel produknya, konten iklannya, marketingnya, brandingnya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam 1 bulan tadi aku sangat tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan scale up ya. Jadi scale up di tengah jalan, di tengah bulan itu tidak bagus ya. Aku menyarankannya nanti setelah jalan sebulan, di akhir bulan ini itu teman-teman review lah. Kalau kalian punya tim ya direview bareng-bareng ya kan. Dikumpulin tuh semua orang yang bertanggung jawab. Kalau ada adminnya ya sama adminnya. Kalau full checkout di website ya dilihat gimana conversionnya. Pokoknya dikumpulin semuanya, dilihat apakah semua variabel yang kalian tes itu sudah sesuai dengan KPI. Lalu habis itu apakah cash flow-nya itu bagus. Lalu apakah memang keuangan perusahaannya itu surplus. Nah, nanti di bulan berikutnya baru tuh boleh mau tambahin budgetnya ya kan. Makanya di sini di bagian yang di bawah ini teman-teman mau bulan berikutnya setelah review mau nambah budget kayak mau nambah
campaign kayak itu bebas ya. Tapi ingat ya, itu setelah 1 bulan berlalu. Kok lama mas? Ya ini yang make sense ya. Jadi jangan sampai teman-teman pikirannya terkecoh dengan angan-angan ingin cepat kaya yang nantinya malah menjadikan kalian semua itu maruk alias greedy. Oke, gitu aja untuk Facebook Instagram Ads for Fashion di video kali ini. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau teman-teman merasa stuck tapi sudah terbiasa menjalankan Facebook Ads ya, conversion, teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusik ya. Dan aku ingatkan, tidak ada enak-enakan di sini. Kalau jelek aku bilang jelek, kalau busuk aku bilang akan busuk ya. Jadi benar-benar di sini di bredel aku ngomong apa adanya, dan semoga dengan ngomong apa adanya itu bisa membuka kebenaran yang selama ini terpendam lah kayak apalah. Pokoknya itulah ya, silakan teman-teman bisa daftar, baca aja cuma syarat-syaratnya gitu. Oke gitu. Untuk video kali ini itu saja dulu yang dibagikan. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Sepertinya ini masih ada satu lagi Facebook Instagram Ads for Fashion untuk bulan ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.